Sebagian orang berpendapat bahwa dengan memiliki satu buah mobil itu sama artinya dengan memiliki perlakuan itu sama persis dengan kita review dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat servis Otoklinik. Tentunya channel informasi seputaran mobil, informasi servis, informasi dan tutorial perawatan terbaik mobil. Channel yang penuh informatif dan inovatif. Tentunya masih bersama saya Aris Wahyu Puji sebagai pemandu dari channel ini. Sahabatku, setiap mobil tentunya punya keluhannya masing-masing, punya tipe mesin masing-masing, dan punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Cara mensiasatinya agar mobil tetap berjalan, tetap berakselerasi dengan sempurna, tentunya melakukan perawatan berkala, penggantian dan pengecekan spare part sesuai dengan keluhan, sesuai dengan batas kilometernya, juga sesuai dengan rekomendasi dari bengkel-bengkel pilihan Anda. Di video kali ini kembali kami mencoba untuk berbagi tip dan trik bagaimana cara merawat mobil yang baik dan benar. Seperti di awal sudah disampaikan bahwa mobil itu ibaratnya seperti kekasih atau istri kedua kita ya. Jadi perlakuannya hampir sama dengan cara kita memperlakukan kekasih atau orang yang kita cintai. Secara umum mobil juga memerlukan perhatian, memerlukan kasih sayang, harus dibawa ke salon, harus dibersihkan, juga harus diperlakukan seperti kita memperlakukan orang yang kita cintai. Dan apabila itu tidak dilakukan, maka tentunya mobil akan sakit, akan mogok, juga akan memerlukan biaya perawatan yang sangat tinggi. Karena untuk sekali saja melakukan perawatan, mobil biasanya akan membutuhkan waktu pengerjaan antara 1 sampai 2 hari. Dan juga biaya yang cukup besar antara 1 sampai 2,5 juta rupiah, tergantung dengan tingkat kesulitan, dengan keluhan dan juga kebutuhan penggantian spare partnya. Lagi ambil konten lah saya. Lalu apa saja yang dibutuhkan oleh satu unit mobil sebagai perlakuan kita terhadap mobil ini? Yang pertama adalah lakukan tune up. Tune up wajib dilakukan setiap 10.000 km sekali. Setelah tune up, lakukan juga carbon cleaning. Dimaksudkan ini untuk membersihkan sisa-sisa karbon pembakaran yang ada di ruang mesin, tentunya dengan chemical khusus ya sahabat ya, dengan bahan khusus. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh bengkel-bengkel yang Anda percaya. Kemudian lakukan ganti oli mesin. Oli mesin ini adalah nutrisi kebutuhan mobil yang wajib dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau batas kilometernya di setiap 5.000 km sekali. Selain oli mesin, ada juga oli transmisi manual. Itu wajib diganti setiap 10.000 km sekali. Kemudian oli gardan, lakukan juga hal yang sama terhadap gardan, karena gardan juga butuh nutrisi. Maka lakukanlah penggantian setiap 10.000 km sekali. Beda perlakuan dengan mobil yang bertransmisi otomatis, maka oli transmisi otomatiknya wajib dilakukan setiap 20.000 km sekali. Kemudian penggantian filter oli, lakukan itu setiap 10.000 km sekali. Filter udara, lakukan setiap 20.000 km sekali, atau dibersihkan setiap 5.000 km sekali. Kemudian saringan bahan bakar atau filter bahan bakar wajib diganti setelah mobil melalui jarak tempuh 20.000 km sekali. Pengecekan baterai juga harus dilakukan setiap 5.000 km sekali. Uji emisi gas buang agar mobil kita
tidak merusak lingkungan, jadi harus diuji emisi minimal setiap 10.000 km sekali. Lakukanlah sporing, balancing, dan rotasi ban itu minimal setiap 10.000 km sekali atau sesuai dengan keluhan. Apabila dirasakan ada setir yang bergetar di kilometer tertentu, di kecepatan tertentu, maka wajib dilakukan pengecekan. Kemudian lakukan pengecekan sistem pendingin udara, yaitu AC ruangan, agar kita nyaman dalam melakukan perjalanan. Lakukan hal ini setiap 10.000 km sekali. Kemudian flushing AC system itu setiap 20.000 km sekali. Tentunya perawatan-perawatan tadi harus dilakukan di bengkel-bengkel yang profesional, yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang mendukung, agar terjamin kualitas, agar terjamin keamanan dan kenyamanan saat kita melakukan berkendara. Yang tidak kalah penting dalam proses-proses servis tadi, tentunya melakukan pengecekan kanvas rem, kaliper piston rem, kit, seal, juga minyak rem wajib dilakukan atau dikuras minyak rem setiap 10-15.000 km sekali, agar fungsi rem bekerja dengan baik, daya cengkram maksimal, baik itu dalam keadaan kering ataupun dalam keadaan basah karena terguyur hujan. Mintalah ke teknisi untuk melakukan pengecekan rem, piston, kemudian kanvas rem, baik itu tromol maupun cakram, juga pengecekan sistem hidrolik, yaitu meliputi master rem yang bagian atas juga yang bagian bawah, agar fungsi rem, kembali kami sampaikan, agar fungsi rem benar-benar bekerja dengan maksimal. Pemilihan minyak rem yang tepat juga mendukung kemampuan rem, kemampuan mencengkram. Jadi pastikan untuk sahabat-sahabat saat melakukan pengecekan rem, gunakanlah minyak rem yang netral. Pengecekan piringan rem wajib dilakukan. Pastikan piringan masih dalam ketebalan yang baik. Kemudian kanvas rem juga dalam ketebalan yang cukup. Karena apabila kanvas rem sudah tidak dalam ketebalan yang cukup, maka kemampuan rem, kemampuan cengkramannya di aspal tidak baik. Dan ini sangat membahayakan keselamatan kita semua. Ini adalah contoh kanvas rem depan dari jenis Avanza. Jadi ini kondisinya masih bagus. Jenis part juga masih menggunakan part yang original, yang asli. Jadi semakin baik pencengkramannya, maka semakin aman kita berkendara. Filter udara wajib dibersihkan setiap 5.000 km sekali atau penggantian di kilometer ke 15.000 atau tergantung dengan tingkat kekotorannya ya sahabat ya. Pengecekan air aki juga harus dilakukan. Untuk mengetahui kondisi sebuah aki tentunya harus dilakukan proses pendeteksian dengan alat khusus. Di sini kami menggunakan alat keluaran dari launch untuk mengecek apakah aki masih dalam keadaan baik atau tidak. Dan hasilnya sudah dipastikan harus di atas 12,5 ampere ya sahabat.
apabila terjadi ampere di bawah itu, maka aki sudah tidak dalam keadaan baik. Sekarang kita sedang masuk ke proses pengecekan ulang apakah hasil pekerjaan sudah baik atau belum. Dan setiap proses tadi kita harus lakukan dengan teliti, dengan cermat, tepat, dan cepat sesuai dengan kebutuhan mobil. Maka perawatan seperti tune up, servis rem, sporing, balancing, flashing AC, dan sebagainya, termasuk penggantian oli mesin dan oli kardan, harus dilakukan secara berkala sesuai dengan kilometer yang sudah ditentukan, sesuai dengan standarisasi dari pabrik. Sampai di sini dulu video singkat kami. Saya Arif Ayu Puji dan tim dari Sahabat Servis Auto Klinik dengan terbuka dan sangat senang hati bagi sahabat-sahabatku yang ingin meminta dibuatkan video tutorial dalam bentuk video, tentunya yang berkaitan dengan mesin, dengan servis, dengan perawatan dan spare part. Tinggalkan coret-coret komentar di kolom komentar ya sahabatnya. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung kami di channel Sahabat Servis Auto Klinik agar channel ini semakin bermanfaat, berkembang, dan selamanya eksis di dunia perbengkelan, servis, dan tutorial perbaikan dan perawatan mobil. Sekian, wassalamualaikum.